Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan bapak semuanya. Siang hari ini kita lanjutkan pelajaran PAI kita untuk kelas 6. Pada pekan yang lalu kita sudah belajar pelajaran tentang zakat bab 4 yang dimulai halaman 65, 66, dan kemudian di akhir pelajaran kita pekan yang lalu ada latihan pada halaman 70 uji kompetensi 1. Sebelum kita lanjutkan pada bagian B, mari kita bahas dulu uji kompetensi 1. Silakan anak-anak dengarkan dan pahami supaya tahu jawabannya yang benar. Nomor 1, perintah Allah SWT yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yaitu, di antara jawabannya A, B, dan C, jawabannya adalah D, menunaikan zakat dan mendirikan sholat. 2, perhatikan beberapa sifat berikut: hasad, bakhil, dengki, rendah hati, qanaah. Dengan berzakat, seorang muslim dapat menyucikan jiwa dari sifat yang ditunjukkan oleh angka. Jawabannya adalah A, 1, 2, dan 3. Hasad, bakhil, dan dengki. 3, perhatikan ayat berikut: wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Perilaku terpuji yang sesuai dengan ayat tersebut tampak pada pernyataan. Jawabannya adalah D, dia menunaikan zakat fitrah menjelang akhir bulan Ramadan. Nomor 4, perhatikan syarat zakat berikut: mencapai nisab, berbentuk emas, bebas dari utang, dapat dikonsumsi. Syarat harta yang wajib dizakati ditunjukkan oleh angka. Jawabannya adalah B, 1 dan 3, mencapai nisab dan dapat dikonsumsi. 5, Pak Fanan memiliki tetangga kurang mampu. Ia berniat menyerahkan zakatnya kepada tetangga tersebut. Akan tetapi Pak Fanan masih memiliki utang kepada Bu Nuria. Pak Fanan sebaiknya, jawabannya adalah C, membayar utang kepada Bu Nuria terlebih dahulu. 6, cermati beberapa kriteria orang berikut. Syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat dipenuhi oleh, jawabannya adalah C, Bu Farah dan Hafiz. Bu Farah seorang ibu yang berasal dari keluarga sederhana. Hafiz muslim yang merdeka yang memiliki tabungan. Kemudian selanjutnya halaman 71 nomor 7. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara ketentuan dan keterangan dalam tabel di atas yaitu, jawabannya adalah B, 2B, 3C. 2 dan B, dalam kepemilikan penuh, syarat barang wajib zakat. 3, menyerahkan hak kepemilikan, syarat sah zakat. 8, Bu Nuria memiliki harta yang berlebih. Nuria wajib mengeluarkan zakat jika harta tersebut telah dimiliki selama lebih dari titik-titik tahun. Jawabannya adalah A, 1 tahun. 9, perhatikan kisah berikut. Fairuz seorang yatim piatu. Fairuz berusia 10 tahun. Orang tuanya meninggalkan warisan dalam jumlah besar. Fairuz tinggal bersama kakeknya. Fairuz tidak wajib mengeluarkan zakat mal karena, jawabannya adalah A, belum balik. 10, Pak Rahman bekerja sebagai penjual koran. Ia memiliki keterbatasan ekonomi dalam memiliki konsumsi makanan sehari-hari. Pak Rahmat tidak wajib zakat mal karena harta yang dimiliki. Jawabannya adalah D, tidak melebihi kebutuhan pokok. Bagian B, istilah dengan jawaban yang tepat. Naufal rajin berzakat. Harta Naufal tidak akan berkurang, tapi justru akan, jawabannya adalah bertambah. 2, Azizah mengeluarkan zakat. Azizah memenuhi salah satu dari rukun Islam. 3, ada beberapa syarat orang wajib mengeluarkan zakat.
orang tersebut harus beragama Islam, merdeka, balik dan berakal. 4. Hasbi wajib zakat jika harta yang dimiliki melebihi batas minimal zakat. Harta yang dimiliki hasbi berarti telah mencapai nisab. 5. Ulia adik Naufa berusia 5 tahun. Ulia tidak wajib zakat karena belum balik. Oke. Selanjutnya bagian C nomor 1. Zakat diwajibkan bagi setiap muslim tanpa terkecuali. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan. Ya. Pernyataan pada soal tidak benar. Zakat diwajibkan bagi orang yang memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat wajib zakat, yaitu beragama Islam, merdeka, balik dan berakal. Jadi tidak benar zakat itu diwajibkan setiap muslim tanpa terkecuali. 2. Pak Fanan merintis usaha bersama Bu Nuria. Keduanya memiliki tabungan dan aset usaha. Suatu ketika Pak Fanan hendak membayar zakat tanpa diketahui Bu Nuria. Benarkah tindakan Pak Fanan? Jelaskan. Jadi jawabannya, tindakan Pak Fanan tidak benar. Pak Fanan sebaiknya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bu Nuria. Mengapa demikian? Harta yang dimiliki Pak Fanan sejatinya bukan harta milik pribadi, tetapi harta bersama dengan Bu Nuria. Harta tersebut terlebih dahulu dipilah menjadi 2. Pak Fanan dapat membayar zakat dengan menggunakan harta bagiannya. Nomor 3. Mengapa orang tidak berakal tidak wajib menunaikan zakat? Jelaskan. Jawabannya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang hilang akal tidak dikenakan pembebanan hukum agama hingga ia sadar. Dengan demikian, orang tidak berakal tidak dikenai hukum agama apapun, termasuk zakat. 4. Allah SWT memerintahkan manusia menunaikan zakat. Bagaimana seharusnya sikap seorang muslim terkait perintah tersebut? Jawabannya ialah, seorang muslim harus melaksanakan perintah Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Seorang muslim yang telah memenuhi syarat harus mengeluarkan zakat atas barang yang dimiliki. Seorang muslim juga harus menunaikan zakat dengan niat ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5. Pak Rino memiliki banyak harta. Pak Rino memiliki harta tersebut lebih dari 3 tahun. Akan tetapi, Pak Rino memiliki kelainan jiwa karena permasalahan tertentu. Apakah Pak Rino wajib mengeluarkan zakat mal? Jelaskan. Jawabannya, syarat wajib zakat mal salah satunya yaitu berakal dan tidak mengalami kelainan jiwa. Oleh karena itu, Pak Rino tidak wajib mengeluarkan zakat. Oke, itu pembahasan uji kompetensi 1 halaman 70 dan 71. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita halaman 72 yang B, macam-macam penerima dan hikmah zakat. Jadi ada beberapa macam atau beberapa orang yang berhak menerima zakat dan apa hikmah dari zakat. Lihat, yang pertama macam-macam zakat. Zakat pada umumnya itu terbagi 2. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada sejak awal bulan Ramadan hingga beberapa saat sebelum sholat Idul Fitri. Jadi zakat fitrah ini adalah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim, laki-laki, perempuan, tua, muda, pokoknya semua orang yang masih berjiwa, masih hidup sampai sebelum sholat Idul Fitri, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Jadi waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah dimulai dari awal bulan Ramadan, sudah boleh membayarkan zakat sampai detik-detik atau sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau zakatnya dibayarkan setelah sholat Idul Fitri, maka dia tidak zakat lagi, tapi sudah menjadi sedekah. Ya, adapun kadarnya, zakat fitrah anak-anak menjadi tanggung jawab orang tua. Ya, jadi bagi anak-anak yang belum dewasa, yang belum bisa mencari uang sendiri, maka yang bertanggung jawab membayarkan zakatnya adalah orang tuanya. Kadar yang dibayarkan setiap muslim atas dirinya adalah 1 sa'. Ya, sa'in, 1 sa' dari bahan pokok. Bahan pokok itu ialah seperti beras atau makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Makanan pokok. Bahkan lebih detail lagi disesuaikan dengan jenis beras yang kita sehari-hari makan. Biasanya kan setiap keluarga tidak sama. Ada yang mungkin makannya beras sehari-harinya belida, ada mundam,
dan sebagainya. Jadi satu sok itu diperkirakan lebih kurang 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Ini ada hadis diriwayatkan Ibnu Umar, sungguhnya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah kepada kaum muslimin, baik yang merdeka ataupun hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan, dan dikeluarkan berupa satu sok. Satu sok itu satu sok kurma atau satu sok gandum. Satu sok tadi 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Zakat dapat dibayarkan sejak awal Ramadan hingga saat sebelum melaksanakan Idul Fitri. Terus, lalu bagaimana dengan orang yang tidak mampu membayar zakat fitrah? Kalau dia tidak mampu membayar zakat fitrah, berarti dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Oke, itu yang pertama zakat fitrah. Kemudian yang kedua, yang B, zakat mal. Ya, zakat mal ya, bukan mall. Zakat mal secara bahasa mal artinya adalah harta. Sesuatu dapat dikatakan sebagai harta apabila memenuhi dua syarat, yaitu dapat dimiliki dan dapat diambil manfaatnya. Jadi harta itu sesuatu yang dapat dimiliki oleh seorang atau bisa dimiliki itu maksudnya ini milik siapa, harta ini milik seseorang, bisa dimiliki, bisa diperjualbelikan, itu milik, bisa dipindahkan kepemilikannya. Dan harta tersebut mendatangkan manfaat, ada manfaatnya. Kalau tidak bermanfaat tidak wajib dizakatkan. Sesuai dengan syariat Islam, mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai dan digunakan atau dimanfaatkan. Jadi zakat mal adalah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, nisab dan kadar zakatnya. Ini adalah zakat mal. Jadi zakat mal itu adalah zakat harta. Tentu pengeluarannya diatur, ada tentu ketentuan-ketentuannya sesuai dengan jenis hartanya, terus nisabnya dan juga kadar zakatnya. Ya, nomor 1 di sini emas dan perak. Nisab emas adalah 20 miskal emas, yakni 20 dinar, dan nisab perak adalah 200 dirham. Para ulama menetapkan, jadi nisab itu batas kepemilikan. Para ulama menetapkan 1 dinar sama dengan 4,45 gram emas murni. Sedangkan 1 dirham setara 3,11 gram perak murni. Oleh karena itu, nisab emas adalah 89 gram emas murni. Sedangkan nisab perak adalah 622 gram perak murni. Jadi seseorang yang memiliki emas sebanyak 89 gram emas murni dimiliki selama 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga perak, siapa yang memiliki perak murni seberat 622 gram selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya sebesar 2,5%. Yang kedua, uang simpanan. Uang simpanan yang telah mencapai nisab atau 1 tahun wajib dizakati. Nisab uang simpanan sama dengan nisab emas, yaitu setara dengan harga 89 gram emas. Jadi uang simpanan kita di bank atau dimanapun kita simpan, diinvestasikan, maka kadarnya adalah seharga 89 gram emas. Jadi umpamanya sekarang berapa harga emas 1 gram dikalikan 89, berapa uangnya. Kalau uang kita lebih dari jumlah itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya, dan apabila uang itu telah kita miliki selama 1 tahun. Yang ketiga, dan zakatnya tadi sama dengan emas, yaitu 2,5% dari jumlah uang tersebut. Hasil pertanian berupa biji-bijian dan buah-buahan. Hasil pertanian itu zakat ini diwajibkan untuk biji-bijian tertentu, yaitu gandum, padi, jagung, kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai. Buah yang wajib dizakati adalah buah anggur, kurma. Besarnya zakat pada biji-bijian dan buah-buahan ditentukan berdasarkan cara menanamnya. Jadi untuk biji-biji ini zakatnya itu tergantung cara menanamnya. Yang pertama, jika pertanian atau pohon tersebut disiram dengan air hujan, air sungai, atau mata air, zakat yang dikeluarkan 10% dari hasil panen yang telah mencapai nisab. Jadi ini contohnya umpamanya padi, yang untuk menyiramnya adalah melalui air hujan atau air yang dialirkan dari mata air atau sungai. Maka zakatnya adalah 10% dari hasil panen yang telah mencapai nisab. Terus
Yang kedua, bila proses penyiramannya menggunakan bantuan binatang, kincir air, sumur atau mesin penggerak lain yang memerlukan biaya, zakatnya yang dikeluarkan adalah 5% dari hasil panen yang telah mencapai nisab. Nah, jadi kalau untuk penyiramannya membutuhkan biaya tambahan, maka zakatnya hanya 5% dari total nisab. Jika proses penyiramannya sebagian dengan alat penyiram dan sebagiannya dengan air hujan, zakat diwajibkan keluarkan 7,5%. Nah, jadi kalau penyiramannya ada dua cara, umpamanya dengan air hujan atau air mengalir ya juga, lalu disiram atau menggunakan kincir, air sumur atau mesin ya juga, maka zakatnya 7,5%. Nisab biji dan buah-buahan adalah 5 wasak. Jadi istilahnya 5 wasak. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda, tidak wajib zakat pada kurma yang kurang dari 5 wasak. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Adapun 5 wasak setara 653 kg. Jadi 653 kg. Ya, lebih dari setengah ton ya. Jadi itu yang ketiga hasil pertanian. Yang keempat, harta perniagaan. Harta perniagaan atau perdagangan dikenai zakat apabila harta tersebut sudah mencapai nisab. Nisab harta perniagaan adalah 20 dinar setara 89 gram emas murni atau 200 dirham setara 620 gram perak murni. Zakat yang ditentukan dari harta perniagaan sebesar 2,5%. Jadi harta perniagaan ini maksudnya ketika kita berdagang, lalu hasil dari perdagangan tersebut sudah mencapai harga emas 89 gram, usaha kita yang 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5% dari jumlahnya. Terus binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakati yaitu unta, sapi, kambing. Binatang-binatang tersebut memiliki banyak manfaat serta dapat bertambah dan berkembang biak dengan baik. Binatang ternak yang terkena kewajiban zakat harus sudah mencapai nisab dan kepemilikannya sudah mencapai setahun. Nisab unta yaitu 5 ekor unta dan zakatnya 1 ekor domba. Jadi 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor domba. Dan dombanya pun berumur 1 tahun atau kambing berumur 2 tahun. Domba umur 1 tahun, kambing 1 tahun. Nisab sapi yaitu 30 ekor. 30 ekor sapi, zakatnya seekor anak sapi jantan berusia 1 tahun. Nisab kambing jumlahnya 40 ekor. 40 ekor kambing, zakatnya seekor domba berusia 2 tahun. Nah, itu tentang binatang ternak. Yang keenam, ma'adin dan rikas. Ma'adin adalah barang tambang yang meliputi emas, perak, besi, dan tembaga. Zakat ma'adin yaitu zakat yang dibayarkan dari barang tambang apabila seorang muslim mengeluarkannya dari tanah tak bertuan atau dari tempat yang memang miliknya. Nisab ma'adin ini senilai 20 dinar emas, zakat yang dikeluarkan setelah mencapai nisab sebesar 2,5%. Ini maksudnya adalah barang temuan, contohnya ya sering kita sebut dengan harta karun. Ketika menggali tanah lalu bertemu emas. Jadi nisabnya adalah 20 dinar emas. Dan zakatnya adalah 2,5%. Itu ma'adin. Lalu rikas adalah harta benda yang dipendam pada zaman dahulu. Ini pada zaman sebelum Islam berupa emas dan perak, zakat rikas. Jadi yang ma'adin bukan ma'adin itu harta tambang. Baik tambangnya itu di lahan bebas atau milik orang lain atau dimiliki sendiri. Sedangkan rikas adalah harta temuan atau harta terpendam, harta-harta orang zaman dahulu. Jadi nisabnya juga 89 gram emas atau 20 dinar dan zakatnya adalah 20% dari harta yang ditemukan. Itu adalah zakat. Sekarang penerima zakat. Penerima zakat sesuai dengan ayat surah At-Taubah ayat 60. Pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang hidupnya sangat sengsara, ia tidak memiliki tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup, ia tidak dapat mencukupi kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Di fakir ini orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Kemudian yang B, miskin.
Miskin adalah orang yang mampu bekerja tapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia punya kerjaan tapi dia uang hasil bekerjanya tidak cukup untuk membayar kehidupan sehari-hari. Itu miskin. Kemudian yang C, amil zakat. Amil zakat adalah orang yang diberi tugas mengumpulkan, membagikan zakat. Amil zakat ditunjuk oleh pemerintah atau pengurus masjid untuk mengelola dan membagikan harta zakat. Jadi amil zakat juga berhak untuk menerima zakat. Yang D, mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang berkeinginan masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Mu'allaf berhak menerima zakat. Zakat tersebut juga dapat memperkuat keimanannya, dengan demikian ia semakin teguh menjalankan syariat Islam. Jadi mu'allaf ibaratnya saudara kita yang baru masuk Islam. Kemudian yang E, rikaf. Rikaf yaitu budak yang berupaya untuk merdeka, yang melakukan kesepakatan dengan tuannya untuk dibebaskan setelah memberikan sejumlah harta hasil kerja kerasnya. Budak tersebut berhak menerima zakat dan patut dibantu agar segera merdeka. Ya. Kemudian yang ke-6, F, garim. Garim di sini bukan garim yang tinggal di masjid ya. Yang tinggal di masjid itu namanya takmir. Jadi bukan garim. Garim adalah orang yang memiliki banyak hutang. Dalam keadaan fakir, garim berhutang untuk keperluan keluarga, melakukan ketaatan atau untuk sesuatu yang diperbolehkan agama Islam, seperti berupaya melihara persatuan umat Islam. Jadi garim adalah orang yang fakir, lalu dia memiliki banyak hutang, maka dia berhak untuk menerima zakat untuk membantu melunasi hutangnya. Yang G, sabilillah. Sabilillah adalah para pejuang yang dengan sukarela berjihad jalan Allah dan mendakwahkan agama Islam. Ia berjuang mempertahankan keimanan kepada Allah. Jadi sabilillah ini termasuklah orang yang berjuang dalam berdakwah, menyampaikan agama. Termasuklah sabilillah ini adalah pendakwah, penceramah atau ustaz-ustazah, guru mengaji, guru Al-Quran, dan juga termasuk guru agama. Maksudnya guru-guru yang mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Kemudian terakhir, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang seorang anak yang menuntut ilmu namun mengalami kesulitan dalam pembiayaan. Ibnu Sabil berhak mendapat zakat fitrah maupun zakat mal. Jadi Ibnu Sabil orang yang dalam jalan menuntut ilmu. Ya, jadi dia sedang belajar tetapi kesulitan ekonomi untuk membayar SPP dan sebagainya, maka dia berhak menerima zakat. Ya, hikmah zakat. Yang pertama, hikmahnya adalah membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir, tamak, dan bakhil. Ya, kita tahu bahwa setiap kita manusia ini pasti sedikit banyak memiliki sifat kikir kita, tamak dan bakhil. Dan salah satu cara untuk mengikis atau membuang sifat kikir, tamak, dan bakhil kita adalah dengan berzakat. Nah, ini zakat dapat membersihkan harta dari hak-hak orang lain, karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Ketika kita memakan hak orang lain, maka jiwa kita akan kotor, kita akan berdosa. Zakat juga dapat menjauhkan hati kita dari sifat kikir, tamak, dan bakhil. Hadis yang disampaikan Abu Hurairah berkata bahwa seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW akan kerasnya hatinya, maka beliau bersabda, jika engkau ingin hatimu menjadi lembut, maka berilah makan kepada orang miskin dan usaplah kepada kepala anak yatim. Jadi ketika kita memiliki hati yang keras maksudnya adalah sulit menerima nasihat, hidayah, lalu malas untuk beribadah, maka itu hati kita keras. Maka untuk melembutkan hati kita, maka banyak membantu orang miskin, beri makan orang miskin yang susah, dan usaplah kepala anak yatim. Maksudnya mengusap kepala anak yatim bukan hanya sekedar diusap, tetapi memberikan fasilitas bantuan dalam segi materi, motivasi, dan kasih sayang kepada anak yatim. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah membantu fakir miskin. Ya, berbagi kepada orang yang membutuhkan membuat hidup menjadi damai. Orang miskin yang kesusahan merasa terbantu, orang kaya merasa bahwa hartanya dapat bermanfaat bagi orang yang lain. Ya, tentu akan mendatangkan ketenangan bagi orang yang bisa membantu orang lain. Ingat, kata Nabi, orang yang paling terbaik di antara kita adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan jiwa sosial dan perilaku peduli. Ya, jadi seorang muslim akan tumbuh dalam dirinya perilaku peduli dengan mengeluarkan zakat. Ia akan peduli kepada orang-orang sekitarnya yang membutuhkan pertolongan. Nah, jadi itu.
Zakat juga akan menumbuhkan jiwa sosial kita dan perilaku peduli. Kemudian dia menumbuhkan perilaku jujur dan bertanggung jawab. Orang yang pada zakat memiliki perilaku jujur bertanggung jawab. Ia jujur terhadap diri sendiri. Ia juga bertanggung jawab dengan melaksanakan perintah Allah SWT mengeluarkan zakat. Ya, jujur dengan jumlah harta kita, juga jujur dengan diri kita sendiri, tidak membohongi diri kita sendiri, lalu bertanggung jawab. Bertanggung jawab maksudnya bertanggung jawab kepada Allah atas perintah Allah untuk menunaikan zakat. Dan menunjukkan rasa syukur. Harta dan semua kenikmatan bukan titipan Allah. Dengan membiasakan zakat, kita dapat merasakan keadaan yang orang yang kekurangan. Kita dapat menumbuhkan rasa syukur dalam hati kita. Ketika kita melihat orang lain yang membutuhkan bantuan, lalu kita akan bersyukur bahwa kita masih memiliki ini, itu, memiliki harta, masih mampu makan 3 kali sehari, tidur dengan nyenyak dan sebagainya. Sedangkan di luar rumah kita masih banyak orang yang membutuhkan bantuan. Yang mungkin dalam sehari semalam kadang makan, kadang tidak. Yang rumahnya mungkin kadang bocor dan sebagainya. Yang anak yang tidak bisa sekolah, tidak bisa makan enak dan sebagainya. Jadi kita harus bersyukur masih hidup dengan tenang, masih memiliki orang tua, ayah dan ibu, saudara dan keluarga yang menyayangi kita, melindungi kita. Maka untuk menunjukkan rasa syukur kita atas keadaan kita yang masih beruntung, maka adalah caranya salah satunya adalah dengan berzakat, membantu orang lain membutuhkan. Jadi kemudian yang terakhir didoakan oleh malaikat. Jadi orang yang membayar zakat akan didoakan oleh malaikat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah datang suatu hari kecuali akan turun 2 malaikat yang salah satunya mengatakan, ya Allah, berilah orang-orang yang berinfak itu balasan. Dan yang lain mengatakan, ya Allah, berilah pada orang-orang yang bakhil kebinasaan hartanya. Jadi 2 malaikat datang lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, orang yang yang berinfak berilah dia balasan. Jadi malaikat mendoakan kepada Allah, mendoakan orang yang berinfak. Dan sebaliknya, malaikat yang satu lagi berdoa kepada Allah supaya orang yang bakhil, yang pelit, yang kikir, yang tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah, berinfak, supaya hartanya itu dibinasakan. Tentu kita tahu bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah, dan tentu doanya juga akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah zakat. Lalu nanti setelah anak-anak memahami ini semua, mendengarkan video ini, silakan nanti di rumah lanjutkan uji kompetensi 2 yang bagian A, B dan C. Yang C nanti kalau tidak bisa dibuat jawabannya di buku cetak, boleh di buku tulis atau kertas lembar. Sedangkan untuk penilaian harian itu akan kita laksanakan pada pekan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.